Ya, berulang kali, bahkan nggak naik-naik. Hadis yang pertama, niat ini nggak naik-naik. Kenapa saya membahas niat ini berulang kali? Jawabannya adalah karena dulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan niat kepada para sahabat dan sahabat belajar niat dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat mengajarkan niat kepada para tabi'in itu ya berulang kali. Sungguh-sungguh. Seperti mengajarkan surat Al-Fatihah dan belajar surat Al-Fatihah. Enggak ada judulnya khatam belajar Al-Fatihah. Belajar dan belajar terus. Niat adalah jantung kehidupan. Manusia ini kalau enggak punya niat berarti jantungnya hilang. Kalau enggak punya niat jantungnya hilang. Berarti hidupnya sama dengan mati. Mayit tapi hidup. Medeni itu ya. Makanya kalau kita hidup tanpa niat, hidup kita ya enggak ada rasanya. Tapi kalau orang hidup dengan niat, dengan tujuan yang jelas, tujuannya adalah Allah dan Rasulnya, maka hidupnya menjadi indah di setiap saat dan di setiap keadaan dan di setiap tempat. Karena begitu tujuannya, niatnya adalah Allah dan Rasulnya, baginda Muhammad SAW, maka di tempat itulah dia temukan Allah dan Rasulnya. Di waktu itulah dia temukan Allah dan Rasulnya. Di keadaan itulah dia temukan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tujuannya bukan pada Allah dan Rasulnya, dimanapun ya nggak ketemu Allah. Ya, bukan Allahnya nggak ada, Allah maha ada, tapi dia nggak ketemu Allah. Sehingga hidupnya ruwet, mumet, sementara yang lain ruwet tapi nggak mumet. Iya, dia ruwet, mumet, yang lain lebih ruwet tapi nggak pernah mumet. Ada lagi hidupnya santai tapi pusing terus. Semuanya serba ada, tapi pusingnya luar biasa. Yang satu serba tidak punya, tapi hidupnya nikmatnya luar biasa. Makanya betul-betul memahami tujuan hidup dalam setiap gerak dan diam itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan baginda Muhammad SAW, itu menjadi sumber kehidupan. Malam hari ini kita akan mencoba belajar lagi. Wa qur rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah beri kita kasih tambahan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Sebelum saya sampaikan itu, saya mau mengajarkan ilmu baru yang saya dapat. Saya dapatnya di pengajian Rebu sore Majelis Ar-Raudhah. Kemudian saya lanjutkan di Jogja. Ya, di Jogja di Majelis Teras Dakwah. Ilmu ini saya sampaikan lagi malam hari ini di markasnya Ar-Raudhah. Kalau kemarin Rebu, sekarang Jumat. Pada forum yang secara kasat mata jumlahnya lebih banyak. Secara batiniah harapan kita ya, jumlahnya jauh lebih banyak. Yang di alam akhirat sana harapan saya jumlahnya lebih banyak yang ikut daripada yang di alam dunia. Baik manusia, jin maupun malaikat. Yang di alam sana, alam akhirat, ya harapan saya yang ikut majelis ini jauh lebih banyak. Nah, orang-orang yang gak paham komentari, Habib ini aneh. Masa ada orang alam barzah ikut pengajian? Masa ada orang alam barzah ikut pengajian? Jawabannya sederhana. Di zaman Nabi Muhammad SAW yang insya Allah nanti kita ini bulan Rajab akan peringati Isra dan Mi'raj. Nabi SAW ketika Isra itu di Masjidil Aqsa, sholat berjamaah. Hampir semuanya makmumnya ahli barzah. Hampir semuanya makmumnya itu sudah meninggal dunia semua. Nabi Adam jadi makmumnya, Nabi Nuh jadi makmumnya, Nabi Ibrahim jadi makmum beliau SAW. Semuanya sudah di alam barzah, sudah di alam sono, tapi jadi makmum Nabi Muhammad SAW. Kalau hal itu bisa berlaku pada Nabi Muhammad SAW, maka hal itu juga boleh berlaku kepada murid-murid dan pengikut dan umat Nabi Muhammad SAW. Al ulama warathatul anbiya. Syukur-syukur kalau yang ikut menyimak majlis kita ini adalah baginda Muhammad SAW. Dan kalau memang majlis itu tujuannya Allah dan Rasulnya, ya di situ ada Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin enggak ada Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin enggak dikenal Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin enggak dapat perhatian Allah dan Rasulnya. Makanya berulang kali kita harus memurnikan niat. Niatnya yang buat majelis ini untuk apa? Niatnya yang datang majelis untuk apa? Kalau udah niatnya Allah dan Rasulnya, jangan khawatir. Dapatnya adalah Allah dan Rasulnya. Saya mau nanya sama teman semua nih. Yang pernah sekolah menginjak bangku SD, coba angkat tangan. Ayo ngaku toh ya. Pernah SD? Yang pernah ibtidaiyah. Mungkin enggak sekolah dasar tapi ibtidaiyah. Nah, yang pernah SMP atau tsanawiyah
Ya, yang pernah SMA atau aliyah. Nah, selanjutnya saya nggak angkat tangan karena saya nggak sempat kuliah. Jadi nggak usah dibahas itu. Yang pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, ibtidah, tsanawi atau aliyah, saya mau nanya, pernah enggak mengalami yang namanya ujian? Oh pernah ya? Ada ujian semester, ada ujian semester akhir, ya, atau ujian kelulusan, betul? Ya. Pertanyaan saya, pernah enggak dengar istilah kunci bocoran? Wah, ini pengalaman kelihatannya. Kunci bocoran, pernah? Buat pemirsa yang di luar Indonesia, ini kalau tidak salah malamnya ada tamu juga dari Belanda. Tadi siang cari saya belum ketemu, kalau nggak salah saya belum tahu yang mana orangnya. Bersama rombongan dari Jakarta, dari Belanda, Jakarta ke Solo, Majelis Ar-Raudhah. Karena biasa nonton di YouTube. Buat teman-teman yang di Jerman, banyak di Jerman yang nyimak, teman-teman yang di Amerika, karena banyak juga di Amerika yang nyimak ya. Sombong dikit nggak apa-apa itu ya. Ya buat teman-teman yang dimanapun menyimak, mungkin Anda tidak paham yang namanya kunci bocoran. Jadi saya jelaskan dulu istilah kunci bocoran. Jadi ada oknum-oknum, ya ada oknum-oknum yang pernah menjadi oknum. Ya pernah menjadi oknum. Soal ujian itu ya dibuat kuncinya, jawabannya karena dia udah punya soalnya duluan. Dia buat jawabannya dia buat, terus jawabannya dijual. Dijual, dibeli. Nah kemudian yang beli nge-share, teman-temannya dikasih. Ya teman-temannya dikasih. Soalnya 40, jawabannya juga 40. Nah biasanya ini yang punya kunci bocoran, kalau itu bocorannya asli, biasanya ya, itu nggak pernah mau lihat soalnya ditutup. Ya soalnya ditutup, dia nggak lihat soal. Yang dia apalkan apa? Soal atau kunci jawaban. Ini mau ujian loh, mau ujian, dia nggak belajar A sampai Z, dia cuma belajar ngapalkan kunci jawaban, betul? Bahkan yang agak cerdas tuh nggak ngapalkan tapi ditulis di jari jemarinya. Loh, saya nggak berpengalaman loh ya, jangan kamu kira saya berpengalaman. Ini berdasarkan fakta orang-orang yang berbuat, ditulis di jari jemarinya. Ada yang punya modus ditulisnya di kamar mandi. Nanti tengah-tengah testing gitu ya, dia izin, Ustadz, Guru, saya mau ke toilet. Wah. Lah di toilet itulah dia kemudian menghafalkan jawabannya. Kemudian dia kembali, tret begitu ya. Ini modusnya orang-orang yang bermodus. Singkat cerita yang punya kunci jawaban ini tidak mau capek-capek belajar materi, tapi menghafalkan kunci jawaban. Hasilnya nilainya terbaik di kelas. 10. Ya, dari angka 1 sampai 10 ya, 10 bukan 1 sampai 100. 10. Ada yang sungkan, masa dibenarkan semua ya. Dibuat 90 kalau 1 sampai 100. Nah ini pelajaran yang menarik. Buat saya ya pelajaran yang menarik. Lawang yang namanya pembuat soal itu sebelum membuat soal sudah tahu jawabannya. Karena soal itu dibuat dari jawaban, betul atau salah? Soal itu dibuat dari jawaban, betul atau salah? Jadi tahu jawabannya dulu baru buat soal, benar nggak? Atau buat soal baru cari jawaban? Kalau pencari ilmu sejati dapat soal dia cari jawaban, betul? Tapi kalau untuk ngasih ujian itu jawabannya udah tahu baru buat soal, benar seperti itu? Oke. Allah Subhanahu Wa Taala maha tahu, Allah maha tahu. Makanya sebelum Allah memberikan soal kepada saya, memberikan soal kepada Anda, memberikan soal kepada kita, memberikan ujian kepada manusia, Allah sudah kasih tahu manusia jawabannya dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tuhannya Nabi Muhammad SAW ini luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Ya Arhamar Rahimin, maha pengasih, maha penyayang. Sebelum ngasih ujian, Allah udah ngasih jawabannya dulu. Solusinya dikasih dulu, baru dikasih ujian. Berarti enak atau enggak enak ini? Jadi enggak disembunyikan itu solusi. Solusinya dikasih, nih solusi, nih ujian. Ini solusi, ini masalah. Saya mau nanya, kalau Allah seperti itu berarti Allah baik atau maha baik? Sayang atau maha sayang? Pertanyaan saya,
Nah kalau ada orang udah dikasih tahu ini loh jawabannya, ini loh masalahmu, ini loh jawabannya. Dia nggak mau lihat jawabannya, yang dilihat masalahnya terus. Ini orang kira-kira waras atau sakit jiwa? Yang ngasih Allah loh, yang ngasih bukan Pak Novel, bukan. Yang ngasih Allah Ta'ala, ini masalahmu, ini jawaban untuk masalahmu. Ini masalahmu, ini solusi untuk masalahmu. Bahkan Allah kasih jawaban dan solusi yang jumlahnya sangat banyak. Ini masalah, ini solusi. Nah kalau kita pinter, kita lihat masalah atau lihat solusi? Ayo toh jawaban toh ya. Ini lagi mau jawab tapi kok bercermin pada diri sendiri ya. Arab ngomong solusi tapi nyatanya hidup aku nyawang masalah gitu ya. Gak apa-apa nih. Orang yang pinter, ya mau ngomong dirinya gak pinter ya gak enak, walaupun faktanya demikian. Orang yang pinter dia lihat masalah atau lihat solusi? Masalah atau jawaban? Jawaban atau ujian? Pilih mana kamu? Pilih lihat ujian atau jawaban? Jawaban. Nah kalau jawabannya ada banyak dan semuanya benar, enak atau gak enak? Jadi alternatif jawabannya itu banyak. Padahal soalnya cuma satu. Berarti ini yang ngasih soal nih baik atau enggak baik? Baik atau maha baik? Oke, pertanyaannya. Selama ini hidupmu lihat masalah atau cari solusi? Ada orang nanya sama saya, Habib saya ada masalah, saya cari solusi. Kamu tuh ngawur. Solusi kok dicari? Solusi itu enggak usah dicari. Solusi bukan urusanmu. Solusi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya jawabannya kamu tulis, solusinya nilai 10, selesai. Tapi jawabannya ditulis, apal no, jawabannya dihafalkan betul. Nomor 1 A, nomor 2 D, nomor 3 C, nomor 4 E, apal no. Kalau kamu hafal jawabannya dan kamu tulis, solusinya angka 10, selesai, lulus kamu. Kamu lulus. Tapi kalau kamu cuma lihat soal, tok nggak mau jawab, soal dideleng, nggak dilihat, nggak dijawab. Ya sampai waktunya habis ya nggak selesai masalahnya, betul tak betul? Oh, istri saya itu ya Allah susahnya dikasih tahu. Diajak sholat berjamaah itu nggak pernah mau. Tapi kalau nonton sinetron berjamaah semangatnya luar biasa. Istri saya itu kelompok pria ngobrolkan masalah, kelompok wanita ngobrolkan masalah, kelompok anak-anak ngobrolkan orang tuanya. Lengkap sudah kehidupan ini. Ayah saya itu suka menyakiti ibu saya. Yang satu ngomong, ibu saya itu suka menyakiti ayah saya. Kedua-duanya sibuk saling menyakiti, gak pernah nyayangi saya. Terus gimana nasib saya ini? Enaknya saya sakiti aja kedua-duanya ya. Masya Allah. Mulai ini ribut, kelompok anak-anak ngomongkan masalah. Kelompok orang tua, suami ngelompongkan masalah. Kelompok istri ngomongkan masalah. Nah, jadi hidup cuma lihat masalah. Lah yang garap soal siapa? Yang garap soal tuh siapa? Masalah ini jangan kamu lihat dan kamu pikir solusinya. Gak bakal ketemu, jeblok sirahmu. Gak bakal. Karena Allah pengen melihat yang maha bisa menyelesaikan masalah hanya aku. Gak ada yang lain. Kalau kamu masih lihat ilmumu, lihat temenmu, lihat hidupmu, semakin remuk nanti. Masalah dikasih terus, pusing terus. Makanya hidup ini ketemu orang yang ngobrolkan masalah dan sumpek sama masalah. Makanya Habib Novel Al-Idrus buat peraturan. Yang datang ke sini mau curhat masalah cukup sampai pos di depan. Ya tamu haraplah lapor. Perlunya apa? Mau curhat. Cukup sama saya kata Edwin. Masalah nggak boleh sampai ke Habib Novel. Habib Novel tidak mau bahas masalah. Tapi kalau diajak ngerjakan soal bareng, ayo. Nah tadi Ustadz I sudah ngajak itu, yuk soalnya dikerjakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami' sayiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat, min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Diajak solawat terus. Dan ini solawat azim, luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Ya Allah, tolong kamu ya Allah yang salawat sama Nabi Muhammad ya Allah SAW. Yang berkat salawat tadi ya Allah, yang salawat Allah, berkat salawatnya Allah, bayangkan nih. Ya Allah kamu yang salawat dan berkat salawatmu ya Allah. Ini kan ya namanya ngalem tek-tekan ya.
ngalem pol-polan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah tolong kamu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah nanti berkat solawatmu pada Nabi Muhammad tersebut SAW, tunjina biha, kamu selamatkan kami ya Allah, kamu selamatkan kami ya Allah, min jamil ahwali wal afat, dari segala macam bentuk bencana dan hal-hal yang enggak menyenangkan. Wa taqdi lana biha jamil hajat, dan tolong ya Allah hajat-hajat kami ya Rabb, nikah, rumah, anak, kerjaan, apapun, tolong ya Allah, wujudkan ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami semua. Masya Allah. Bacanya cuma satu kali, mintanya borongan ini. Bacanya satu kali, mintanya borongan. Kan luar biasa. Nah, ini namanya jawab. Ini ngerjakan jawaban. Gak usah ngomongin masalah, kerjakan jawabannya. Selesai. Nah jawaban yang diberikan Allah apa? Cek Al-Quran, cek hadits Nabi Muhammad SAW, cek ilmunya para ulama. Contoh yang global. Kalau pengen masalah itu selesai dan kamu nggak usah menyelesaikan, kok iso yo? Masalah selesai tanpa kamu selesaikan, bisa enggak? Memang kamu nggak bisa nyelesain. Siapa yang bisa nyelesain masalah? Yang bisa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara global Allah sudah menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu artinya takwa. Salat dikerjakan, puasa Ramadan dikerjakan, ya. Wajib haji dikerjakan, wajib zakat ditunaikan, ya. Larangan Allah, zina ditinggalkan, khamar ditinggalkan. Ya, semua yang haram ditinggalkan, hijab dipakai. Ya, ini ada yang ngeluh, saya pusing ngadepi suami saya, tapi hidupnya enggak pakai hijab. Berarti larangan Allah masih diterjang, hijab dipakai, bla 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 bla, larangan ditinggalkan semua. Berjuang meninggalkan larangan dan berjuang melaksanakan perintah. Apa kata Allah Ta'ala? Yaj'al lahu makhraja. Dia Allah yang akan menjadikan untuknya jalan keluar apapun masalahnya. Nah, kalau udah yang bilang Allah yang menjadikan untuknya jalan keluar, kira-kira bisa nggak jalannya ditutup? Nggak bisa. 2 juta orang mau nutup jalannya, selalu dia dapat solusi. Contoh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kalau menurut teorinya orangnya ahli teori, nggak mungkin urip. Mesti mati. Bayangkan nih, belum lahir sudah disebarkan ke seluruh dunia. Kalau lahir bayi laki-laki, bunuh. Nyatanya Nabi Musa ya laki-laki ya lahir. Bahkan Fir'aun gak bisa bunuh. Sama Allah kirimkan ke kerajaan Fir'aun tuh bayinya. Dikirimkan Fir'aun lewat istrinya Fir'aun. Sebelumnya dihanyutkan ke sungai. Begitu ketemu dengan Fir'aun, istrinya ngomong, ini anak ya, ambil anak yang bisa menyejukkan hatiku dan menyejukkan hatimu. Fir'aun mantuk, iya. Sebelumnya mau bunuh, akhirnya jadi iya. Singkat cerita ketika Nabi Musa bawa Bani Israel pergi dari Mesir, dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Itu contoh yang luar biasa. Mentok depan laut yang ganas, belakang bala tentara dan raja yang sangat ganas. Sementara Nabi Musa dengan pengikut yang lemah, wanita tua, pria tua, anak-anak, udah nggak bisa apa-apa, maju ya mati, mundur ya mati. Tapi karena punya takwa, walaupun sudah dipepet secara logika mati, nggak mungkin selamat. Nyerah ya mati, nggak nyerah ya mati, nggak ada jalan keluar. Ibarat catur itu sudah skakmat, skak ya? Ya skakmat itu apa ya? Mat. Kenapa harus mat? Oh skak mati, mat itu mati toh. Oh berarti skak dead gitu ya? Aku gak mudeng kok, ono skakmat tuh dari mana asalnya? Skakmat gitu kan ya? Udah skak gak bisa obah gitu kan ya? Rajanya gak bisa lolos, mati itu rajanya. Dilihat secara ilmu catur mati, ilmu politik mati, ilmu pertempuran mati, ilmu kekuatan mati. Gak mungkin bisa lolos. Tapi manusia lupa. Lupa. Yang punya kehidupan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang, siapa yang takut sama aku, melaksanakan perintahku, jauhi laranganku, aku yang beri dia solusi. Aku yang carikan solusi untuknya, Allah yang nyarikan. Dan Allah ngasih solusinya itu sebetulnya ya
cukup melecehkan Fir'aun. Lawang bala tentara segitu banyak, laut segitu ganas, kata Allah cukup tongkatmu lo pukul no ke laut. Gak ruwet gitu ya. Gak suruh cari yang aneh-aneh. Gak tolong ambil besi, panggil malaikat, ruwet gitu enggak. Kamu pegangnya apa? Tongkat. Pegangnya tongkat, ya udah solusinya gak usah jauh-jauh. Gak buat ruwet. Solusi dari Allah tuh gak pernah mempersulit hambanya. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusro. Mudah semuanya. Pukulkan tongkatmu ke laut. Tuk. Dan mungkul ke Nabi Musa gak lebih ya. Jangan kamu bayangkan kayak orang main silat gitu. Pukulan keras. Gak ngono. Tuk. Nyantai saja bismillahirrahmanirrahim. Tuk. Biar lautnya belah. Yuk melaku yuk. Kakek-kakek, nenek-nenek diajak jalan. Ayo santai aja. Gak usah tergesa-gesa. Fir'aun ngejar. Iya, Fir'aun ngejar. Allah bilang sama kudanya, ayo bedal. Berontak, ayo kuda berontak. Jangan mau diajak maju. Kudanya ngerem semua. Kalau sekarang mobil tiba-tiba ngerem mendadak gitu ya. Ngerem semua. Bingung lah Fir'aun. Dipecuti, kudanya gak mau jalan. Loncat-loncat. Loncat-loncat semua. Wah, Nabi Musa nyantai aja, jalannya pelan-pelan. Jalannya pelan-pelan. Sampai di ujung remnya dibuat blong sama Allah. Lari itu kudanya. Sampai tengah, kata Allah, laut balik. Blek, mati Fir'aun. Selesai. Ya ja'allahu makhraja. Takwa sama Allah Ta'ala. Pertanyaan saya. Lah kita kalau ada masalah, sholatnya makin rajin atau masalahnya yang semakin rajin? Nanya ini ya. Kalau ada masalah, zikirnya semakin kenceng atau ngobrolin masalahnya yang semakin kenceng? Share kemana-mana. Saya dalam masalah mas. Masalah. Nah ini kesalahan fatal. Itu yang tadi global ya, global. Beb, wah kalau takwa tingkat global saya belum kuat. Ya mas tatoktum sak kuatmu kata Allah Ta'ala. Ya sak kuatmu. Makanya muncul solusi yang lain. Jawaban yang lain. Ya jawaban dari Allah Ta'ala. Ini loh jawabannya. Apapun masalahmu jawabannya istighfar. Contohnya Nabi Nuh berkata pada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Nabi Nuh pada kaumnya, kalau kalian mau istighfar, masalahnya saat itu tuh hujan enggak turun bertahun-tahun. Hujan enggak turun bertahun-tahun, masalah. Itu masalah yang luar biasa. Kalau kalian mau istighfar, saya turunkan hujan dari langit. Allah turunkan hujan dari langit dan hujannya deras, midrara, dan tidak berhenti, hujan terus tuh nanti. Wa yaj'alakum, dan Allah akan beri kamu rezeki yang berlimpah-limpah, yang banyak jenisnya. Dan Allah beri kamu anak keturunan, Allah beri kamu kebun-kebun, ada sungai mengalir di dalamnya. Gak mungkin kekeringan. Cuman satu hal, istighfar. Nah ini orang masalah banyak, hidup gak bermimil istighfar, mulutnya gak rajin istighfar, tapi mulutnya rajin bahas masalah. Masya Allah. Orangnya hadir. Enggak usah bahas orang lain, ya kita ini loh, ya kita ini kan begitu. Masalah dong yang dibahas. Lah kenapa enggak sibuk istighfar? Lo kunci jawabannya istighfar kok kamu bahas masalah. Jadi buang, lihat soal nih dibuang. Soal enggak usah dilihat, ditutup. Masa kamu kalah sama orang yang punya bocoran, kunci bocoran. Yang punya kunci bocoran saja belum jelas itu benar atau salah. Percaya sama yang ngasih. Lah kamu dikasih kunci bocoran dari Allah Ta'ala. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa nggak yakin? Kenapa nggak dipegang? Kenapa nggak diamalkan? Kenapa justru opo iya toh? Mosok, opo iso? Masya Allah. Manusia yang betul-betul nekat, saudara-saudara. Berani ngomong sama Allah, opo iya toh? Masa sih? Kok mudah ya? Emang bisa gitu? Emang bisa. Emang dengan istighfar itu duit bisa datang. Loh, ini kalimat-kalimat gak jelas ya. Dengan istighfar duit bisa datang. Bukan seperti itu caranya. Kalau kamu rajin istighfar, masalahmu diselesaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja ya kerja, usaha ya usaha. Tapi kan banyak orang kerja, masalah semakin banyak, betul kan ya? Banyak orang usaha, tapi duitnya semakin habis. Duitnya banyak, giliran nanti istri anaknya bermasalah. Istri anak enggak bermasalah, giliran mertuanya bermasalah, masalah. Lah kalau kamu istighfar, masalahmu apapun diselesaikan sama Allah Ta'ala. Enak tuh ya.